syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih sama-sama diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berhadir untuk melaksanakan, yaitu Bapak Anda dan Ibu yang sudah berhadir dan akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Tidak lupa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama bersama kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan bagi kita semua, sehingga kesempatan dan kesehatan ini dapat kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ingin ditanyakan terjawab. Dan seri yang terakhir nanti kita bahas berharap kepada Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan lancar. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan yang ke alam yang berderap sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu, teman-teman di SD 7 dan SD 1 Musik Anda sudah hadir. Dalam hal ini Bapak Ibu, saya tidak mahir dalam menyampaikan materi, tidak mahir di dalam penyampaian ilmu kepada insan lain. Maka hari ini Bapak Ibu, kita jauh untuk sharing saja. Saya hanya menyampaikan dengan apa yang sudah saya sedikit tahu kepada Bapak Ibu, dan nanti pengembangannya itu di-sharing di kepribadian kita semua. Yaitu tentang kinerja dan peran strategis guru dalam menciptakan iklim positif pada satuan pendidikan. Kenapa Bapak Ibu saya mengambil judul itu? Judul itu adalah judul yang sangat mendesak kepada seluruh satuan pendidikan ini. Bapak dan Ibu, kalau kita misalnya mengunjung beberapa sekolah di luar sana, kebetulan Bapak Ibu pada tahun 2023 kami mengunjung satu sekolah yang ada di Malaysia. Kemudian kami berangkat ke Thailand. Jadi Bapak Ibu, yang kami lihat ini juga yang terjadi di daerah luar. Cuma Bapak Ibu, mereka itu cepat diatasi. Semenjak dari PAUD sudah diatasi, sehingga kebiasaan mereka itu menular terus sampai ke perguruan tinggi. Kemudian Bapak Ibu, hari ini kita coba mengganti sedikit dan permasalahan-permasalahan yang muncul dan timbul di setiap sekolah. Guru dan dosen itu ada undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional. Pada pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa tugas guru adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pendidikan dan pelatihan. Ini cuma tugas kita. Kita bisa melihat anak-anak, oh ini anak ini bisa disentuh melalui metode ini. Ada 6 metode yang pemilihan nanti digunakan oleh guru. Setelah merencanakan, melaksanakan rencana yang kita buat. Kami ikuti webinar untuk mendapatkan sertifikat. Jadi apakah sertifikat webinar itu diakui atau tidak? Ataukah harus melaksanakan PM-nya melalui aksinya nama? Jadi itu saja Pak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pertanyaan saya mungkin sama Pak Rusli, cuman di sini saya sedikit curhat lah Pak. Seperti kata Bapak tadi, guru itu adalah panutan Pak, bukan bagi anak juga bagi masyarakat. Kebetulan saya di SD 7 di kelas 1 Pak. Jadi di kita ini anak-anak pada umumnya tidak ada. Jadi di kelas 1 itu kita harus mengajar seperti di TK. Istilahnya kalau di luar rata-rata anak-anak masuk SD sudah
campur gitu. Ada 1-2 orang nanti yang mencari kita apa sudah bisa. Nah di sini kalau kita dari panutan dari anak didik kita, terus masyarakat juga berpanutan kepada guru. Misalnya seperti Pak katakan tadi harus diakui ya Pak. Nah di sini di dalam kita merangkul masyarakat tersebut yang agak susah Pak. Misalnya anaknya sedikit bermasalah, kita panggil ini begini, anaknya begini. Namun orang tuanya itu ada yang non, ada yang tidak. Nah, kalau kita menghadapi yang tidak non itu bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain yang ingin disampaikan? Baik, kalau memang belum, itu nanti akan ada Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masuk keterangan lagi di Bapak sudah tahu saya. Saya mau bertanya tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus Pak. Apakah kita di sekolah ini bisa menolak apakah tidak ada tentangan dengan apa peraturan? Nah, cuma ini yang saya tanyakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada lihat satu rangkaian TikTok teman yang di luar sana. Saya merasa bahwa dia itu beli jenius, cuman salah di tempat. Yang pertama dia buat inilah kesibukan guru katanya. Yang pertama harus ini target ini, kemudian baru. Nah, sehingga terpengaruh. Jadi bahasanya bahwa kalau memang misalnya tadi Bapak kan bertanya tentang sertifikat PME, ada ikut webinar, ada ikut pelatihan. Jadi kalau di platform mengajar itu Bapak untuk syarat yang harus Bapak unggah ke PME itu adalah sertifikat yang Bapak ikuti iklan itu yang sudah terhubung dengan PME. Misalnya nanti kita akan buat di sini komunitas belajar. Tentunya itu didaftarkan oleh operator kami nanti ke PMM terhubungnya. Nah, jadi kalau misalnya sertifikat itu terhubung dengan PMM, maka terbaca barcode-nya di aplikasi. Baik. Mungkin ada tambahan. Silakan ditambahkan. Ibu Alwi mungkin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan Pak, kalau menurut saya di zaman sekarang ini semuanya adalah pakai IT, teknologi itu sudah tinggi. Jadi kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai guru, hendaknya ilmu yang kita miliki itu kalau bisa lebih dari ilmu teknologi yang ada, sehingga sumber daya manusia itu tidak tergerus oleh adanya robot. Bukan tidak perlu IT, bukan tidak perlu robot, kita perlu. Tapi setidaknya kita sebagai guru, apalagi sebagai pendidik itu jangan mau kalah dengan teknologi yang ada. Mungkin ini saja Pak kami. Boleh saya minta upload untuk kita bersama. Baik Bapak Ibu, ini seandainya ini yang sudah dikemukakan buat teman kita. Benar. Pola-pola kita Bapak Ibu di dalam PTN. Demikian Bapak Ibu atas segala kekurangan diri saya, kelebihan diri Allah SWT, dan atas segala ketidakmapanan dalam pematerian ini, saya memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullahaladzim dan memohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.